Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Kemudian seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Ethereum, teman-teman. Jadi dalam sebuah artikel di sini Vitalik Buterin sebagai founder atau pencipta dari jaringan Ethereum ini mengingatkan resiko keamanan dari jaringan Ethereum, teman-teman. Kita akan update informasi mengenai ini. Jadi kalau kita lihat di sini Ethereum Improvement Proposal atau EIP, ini kalau kita lihat EIP 7702 ini adalah salah satu proposal teknis terbaru yang diajukan untuk mengoptimalkan sistem akun di Ethereum, terutama terkait dengan smart contract dan wallet, teman-teman. Secara sederhana, EIP 7702 bertujuan untuk menggantikan sistem akun tradisional dengan model akun yang lebih fleksibel yang memungkinkan akun biasa untuk berperilaku seperti smart contract dalam transaksi, teman-teman. Jadi jika diimplementasikan, maka EIP 7702 ini dapat membawa perubahan besar terhadap bagaimana wallet berinteraksi dengan blockchain Ethereum. Namun perubahan ini juga membawa potensi risiko, terutama jika implementasinya dilakukan secara terburu-buru tanpa pengujian dan audit yang memadai, teman-teman. Jadi Vitalik di sini menekankan bahwa meskipun EIP 7702 menjanjikan efisiensi dan fleksibilitas, maka para pengguna sebaiknya tidak langsung mengadopsinya tanpa melalui tinjauan keamanan yang ketat, teman-teman. Ini adalah warning sekaligus peringatan dari Vitalik Buterin, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini hari ini kita lihat bahwa Ethereum ini hari ini berfokus pada fitur privasi, jadi sealed data transaction dan interaksi anonim. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa tim pengembang inti dari Ethereum hari ini sedang mengembangkan berbagai fitur privasi baru yang ambisius, yaitu default sealed data transaksi, di mana ini adalah transaksi yang disembunyikan dari publik melalui teknologi kriptografi. Jadi jika diimplementasikan secara default, maka pengguna Ethereum bisa melakukan transaksi tanpa memperlihatkan nilai transfer dan identitas mereka, teman-teman. Jadi ini kelihatannya Vitalik Buterin sudah juga berupaya agar transaksi yang ada di Ethereum itu lebih bersifat privasi, teman-teman. Kemudian untuk informasi ketiga, kita lihat di sini Ethereum juga melakukan kolaborasi dengan Arbitrum. Jadi Arbitrum adalah solusi layer 2 untuk Ethereum yang dikenal karena skalabilitas dan efisiensinya. Ini secara resmi mengumumkan dukungan teknis dan integrasi dengan jaringan awan milik Facet. Jadi kolaborasi ini akan memungkinkan tokenisasi saham Amerika Serikat seperti Apple, Tesla, dan Microsoft dengan cara yang patuh pada regulasi, teman-teman. Jadi integrasi ini menandai kemajuan besar dalam adopsi keuangan tradisional ke dalam DeFi, teman-teman. Kemudian tokenisasi saham Amerika Serikat melalui jaringan yang kompatibel dengan Ethereum ini akan membuat dunia DeFi jauh lebih inklusif karena investor retail di berbagai negara itu bisa mengakses aset yang sebelumnya hanya tersedia melalui pasar saham konvensional. Kemudian ini yang ketiga, ada yang keempat, teman-teman, ada informasi bahwa SEC ini akhirnya memutuskan bahwa Bill Hinman itu tidak melanggar etika dalam pernyataan bahwa Ethereum bukan sekuritas. Jadi pada tahun 2018, Bill Hinman yang saat itu menjabat sebagai
Direktur Divisi Keuangan Korporat di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ini membuat sebuah pernyataan kontroversial bahwa Ethereum itu tidak termasuk dalam kategori sekuritas. Jadi pernyataan ini menjadi tonggak penting bagi industri kripto karena memberikan kejelasan bagi Ethereum dan banyak proyek blockchain lainnya, teman-teman. Namun pernyataan ini juga menuai kritik karena dianggap bersifat pribadi dan tidak mewakili pandangan resmi dari SEC pada saat itu. Namun setelah bertahun-tahun menjadi bahan perdebatan dan penyelidikan internal, SEC akhirnya menyatakan bahwa Bill Hinman tidak terbukti melakukan pelanggaran etika, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi-informasi ini, kita akan melihat apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini, Ethereum masih menempati peringkat kedua di CoinMarketCap, dan untuk harganya hari ini bergerak positif mengalami kenaikan sebesar 3,5% dalam 24 jam, diperdagangkan di angka 1.612 US dollar per satu Ethereum, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya, Ethereum hari ini ada di angka 194,61 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami koreksi sebesar 5,86%. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi Ethereum di angka 12,71 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian coba kita cek harga all time high. Jadi 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 16 November 2021, ini Ethereum sempat menembus harga 4.891 US dollar. Jadi kalau kita mengacu dari harga ATH, berarti Ethereum hari ini sedang diskon atau sedang koreksi minus 66,82%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Ethereum, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri. Karena apa? Karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat pergerakan harga dari Ethereum pada hari ini, kita lihat pada tanggal 1 Maret 2025 telah terjadi dead cross, di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, sehingga ini trennya adalah tren penurunan, teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin membeli Ethereum, saya sarankan menahan diri dulu. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Ethereum, kita tunggu momen golden cross, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong kembali MA200 ke atas di time frame hari atau time frame D1, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Ethereum. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.